Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya kita sebelum mendengarkan daripada renungan firman Tuhan, baiklah kita menundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami boleh ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada renungan firman-Mu. Biarlah renungan ini menjadi rema kami untuk menjalankan hari-hari kami ke depan dalam satu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Tema pagi hari ini, renungan pagi adalah satu hati dan satu suara, di mana renungan pagi ini diambil dari satu buah roh, yaitu sukacita. Ayat pokok yang ada sesuai dengan tema berikut adalah di Roma pasal 15 ayat yang kelima sampai dengan keenam. Roma 15 ayat yang kelima sampai dengan keenam saya bacakan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ayat yang keenam, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan bagaimana sukacita dan kerukunan dalam persekutuan dapat menjadi wujud nyata dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam dunia yang seringkali kita melihat banyak terjadi perpecahan, baik terhadap oleh ego kita mungkin, oleh pendapat kita mungkin, atau oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam satu hati dan satu suara demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Rasul Paulus dalam Roma pasal 15 ayat yang kelima sampai dan keenam di sini menunjukkan bahwa kerukunan bukanlah hasil usaha semata-mata, tapi karunia Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Dan ketika kita hidup rukun, sehati dan sejiwa, kita bersama-sama memuliakan Allah dengan penuh sukacita. Dari sini kita melihat yang pertama yaitu Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Hidup dalam satu hati dan satu suara bukanlah hal yang mudah ya Bapak Ibu. Apalagi ketika kita berbeda latar belakang, berbeda karakter, dan berbeda juga kebiasaan. Tetapi kita dapat bersyukur kepada Allah sebagai sumber kekuatan dan penghiburan kita. Yaitu Bapak Ibu bisa baca di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan keempat. Saya ambil bacaan itu dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Allah yang penuh kasih yang memberi kita ketekunan dan untuk ketekunan untuk kita bertahan di dalam perbedaan dan penghiburan di tengah tantangan hidup bersama. Yang kedua yaitu kerukunan adalah anugerah, bukan sekedar usaha. Kalau kita lihat di sini, Paulus berdoa agar Allah mengaruniakan kerukunan kepada jemaat. Artinya adalah kerukunan bukan hanya sekedar hasil dari negosiasi, tapi kerukunan adalah satu buah dari pekerjaan Roh Kudus yang ada di antara kita semua. Bapak Ibu dapat baca di dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua sampai dengan ketiga. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di situ dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.
dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tanpa kerendahan hati dan kasih, kesatuan tidak akan mungkin dapat terwujud ya Bapak Ibu. Yang yang ketiga yaitu satu hati dan satu suara untuk memuliakan Allah. Kesatuan bukan hanya untuk menyamakan eh, bukan hanya un- kesatuan bukan hanya untuk kenyamanan kita di dalam berkomunitas saja, tapi untuk tujuan yang mulia, memuliakan Allah. Ketika kita memuliakan Allah Tuhan bersama dalam satu harmoni, satu sukacita. Dan di sini kita dapat melihat bahwa ketika kita memuliakan Tuhan secara bersama-sama, ada satu harmoni dan ada satu sukacita yang akan terpancar keluar di dalam kehidupan kita berkomunitas juga. Bapak Ibu bisa baca dalam Mazmur pasal 100 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dan ayat yang lain Bapak Ibu juga bisa baca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di situ dikatakan ketika hati kita satu, suara kita satu, maka buah roh yang disebut dengan sukacita akan hadir di dalam diri kita, akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita lihat di sini kaitannya dengan buah roh sukacita yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 23, di situ dikatakan salah satu tanda dari kehidupan yang dipenuhi roh adalah sukacita. Sukacita bukan hanya Bapak Ibu merasa senang, tetapi keadaan hati yang stabil dan penuh damai meskipun Bapak Ibu menghadapi situasi yang boleh dikatakan tidak ideal atau tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Dan sukacita itu akan tumbuh subur di dalam komunitas yang hidup di dalam kerukunan. Ketika kita hidup di dalam satu hati dan satu suara, tidak ada lagi yang namanya iri hati, tidak ada lagi yang namanya pertengkaran, dan tidak ada lagi yang namanya rasa ingin bersaing satu dengan yang lain. Melainkan ada damai, ada kasih, dan ada sukacita untuk kita dapat memuliakan nama Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kita bisa menjadi bagian dari kehidupan yang satu hati dan satu suara. Yang pertama yaitu kita bisa meminta Roh Kudus untuk memenuhi hati kita. Buah roh tidak bisa diproduksi sendiri, tetapi kita perlu berserah kepada pimpinan Roh Kudus agar dengan tuntunan Roh Kudus, otomatis kita akan memiliki buah roh tersebut. Yang kedua, latih kerendahan hati dan kasih. Jangan selalu ingin kita menang sendiri, belajar untuk mendengar dan memahami orang lain. Akan lebih baik bagi kita untuk membangun kerukunan. Yang ketiga yaitu utamakan tujuan bersama memuliakan nama Tuhan. Bukan tentang siapa yang lebih hebat di sini ya Bapak Ibu, tetapi apakah Tuhan dimuliakan lewat hidup dan pelayanan kita bersama-sama. Kalau di sini sebagai penutup dari renungan pagi hari ini, kita di sini diingatkan kembali bahwa sukacita sejati muncul bukan dari yaitu situasi, tapi dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup rukun dengan sesama. Mari
saya mengajak kita untuk rindu untuk memuliakan Tuhan dengan dengan satu hati, dengan satu suara, karena di sanalah Tuhan akan hadir dan mencurahkan berkat-berkat-Nya untuk kita semua. Di saat kita memiliki kesatuan hati, di saat kita memiliki satu suara, tidak ada lagi yang namanya ego, tidak ada lagi yang namanya iri hati, tidak ada lagi yang namanya pertengkaran dan ada rasa saing bersaing. Tapi di situ ada kesatuan hati. Tuhan akan memberikan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Baik di dalam komunitas yang terbentuk, disitulah akan berkat Tuhan akan tercurah dalam komunitas. Di saat kita satu hati dan satu suara, di saat kita berkomunitas, akan terjadi banyak sekali perubahan di dalam komunitas tersebut. Di saat kita memiliki satu suara, di saat kita memiliki satu hati untuk menyembah kepada Tuhan. Mari sebelum kita mulai hari kita, setelah kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, kita akan tutup dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau adalah sumber dari ketekunan dan penghiburan dan sukacita. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam kerukunan dan sehati, sejiwa, agar hidup kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, khususnya Roh sukacita, agar dunia dapat melihat kasih dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai hari kami dan kami akan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin.